Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priska Najma Puspita. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah dasar atau pedoman yang digunakan umat Islam dalam menentukan aturan dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Quran dan yang kedua As-Sunnah. Keduanya menjadi pedoman bagi umat Islam dalam beribadah, berakhlak, dan bermuamalah. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran ini diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling utama karena berisi petunjuk dan pedoman kehidupan bagi seluruh umat manusia. Isi Al-Quran mencakup berbagai aspek kehidupan seperti akidah, ibadah, akhlak, hukum, dan kisah-kisah umat terdahulu yang dapat dijadikan pelajaran. Fungsi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yaitu yang pertama menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Yang kedua, itu menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, menjadi dasar dan menetapkan hukum-hukum Islam. Yang keempat, memberikan petunjuk untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Contoh hukum yang terdapat dalam Al-Quran adalah perintah melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji. Selain itu, Al-Quran mengatur hubungan manusia dengan sesama, seperti perintah berbuat baik kepada orang tua dan larangan melakukan berbuat zalim. As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau. As-Sunnah memiliki peran yang sangat penting karena tidak semua hukum dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan melalui hadis dan teladan dalam kehidupan sehari-hari. As-Sunnah itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada sunnah qauliyah, yang kedua ada sunnah fi'liyah, yang ketiga ada sunnah takririyah. Sunnah qauliyah itu perkataan Nabi Muhammad SAW, contohnya hadis-hadis yang berisi nasihat dan petunjuk bagi umat Islam. Untuk sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi Muhammad SAW, misalnya tata cara sholat yang dicontohkan langsung oleh beliau. Dan untuk ketiga, yaitu sunnah takririyah, yaitu ketetapan atau persetujuan Nabi terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Fungsi as-sunnah dalam Al-Quran. As-Sunnah memiliki beberapa fungsi terhadap Al-Quran, yaitu yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang kedua, memperkuat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Sebagai contoh, Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk mendirikan sholat, namun tata cara sholat, jumlah rakaat, dan bacaan sholat dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW melalui As-Sunnah. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang sangat penting. Al-Quran adalah sumber hukum pertama dan utama yang berisi petunjuk hidup bagi umat manusia. Sedangkan As-Sunnah adalah sumber hukum kedua yang berfungsi menjelaskan, memperkuat, dan melengkapi hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dengan memahami dan mengamalkan Al-Quran serta As-Sunnah dengan ajaran Islam, kita dapat menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam dan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dengan memahami dan mengamalkan Al-Quran serta As-Sunnah, kita dapat menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam dan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sekian penjelasan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.